benda-benda tidak jatuh ke atas? Kenapa tadi? Ayo. Oke, cakep. Nih ditulis oleh Ropapai. Siapa? Ilustrator oleh Greystock. Diterbitkan oleh Palm. Kita baca di laman Let's Read. Nih laman Let's Read-nya. Ayo kita baca. Sinopsisnya gini. Adik selalu punya pertanyaan untuk kakak. Siapa punya adik? Saya. Dia tahu kakak memiliki semua jawabannya karena kakak banyak membaca. Tuh, kalau ditanya adiknya kalau rajin baca buku, jadi kalau ditanya jadinya tahu. Nih, terus dalam buku ini adik bertanya-tanya mengapa benda tidak jatuh. Setidaknya ibu tidak akan mengomel tentang lantai yang berantakan. Suka dimarahin mama kalau lantainya berantakan? Tahu mas bagian itu. Tentu saja kakak mempunyai jawaban yang benar. Tetapi sebelum mulai membaca buku ini, coba katakan menurutmu apa yang menyebabkan benda jatuh? Gaya. Oke, ayo kita mulai membaca. Nih, lihat tuh. Ini ngapain ini? Apa ini? Pohon. Nih, adiknya ngomong, "Kak, aku ingin tahu apa yang ingin kamu ketahui, Dik. Apa yang ingin kamu ketahui, Dik nih? Aku heran. Aku bertanya-tanya, mengapa benda-benda tidak jatuh ke atas?" Menurutmu, Dik, mengapa menurutmu? Aku pikir, aku duga, katakan padaku, Dik. Apa yang kamu pikir? Tuh, kalau ngelihat pohon tinggi, buahnya jatuhnya kemana? Ke bawah. Tuh. Aku pikir dahulu kala benda-benda jatuh ke atas. Langit penuh dengan bungkus permen. Tuh, lihat, stik es krim. Bintang-bintang pun tergelincir gara-gara kulit pisang. Ah? Iya sih kalau kepleset kulit pisang. Gara-gara kulit pisang. Dan terkadang kaki si bulan terkena pecahan kaca atau rok yang tersangkut pada paku berkarat. Dih, ini apa nih? Penyihir. Ih, kamu tahu sih mas. Aku pikir si nenek tua yang tinggal di langit sampai bosan membersihkan semua sampah sehingga dia mengutuk bumi dan semua benda yang jatuh ke bawah sejak saat itu. Aku pikir itulah alasan mengapa benda tidak jatuh ke atas, karena si nenek di langit sudah tidak tahan hidup di tempat yang bau. Aku pintar kan kak? Oh, tadinya kayak gitu. Tadinya kalau benda-benda sampah itu dilemparnya ke langit. Jadi nggak taunya ada nenek di langit yang penjaga langit capek bersihin langit. Jadi akhirnya dibuanglah ke bumi, ke bawah. Kayak gitu, bener gak sih? Tuh, untuk bingung lihat ke atas. Aku pintar, Dik. Nah, kau pintar, Dik, kata kakaknya tuh. Sungguh pintar. Dalam buku-buku yang aku baca, tidak seperti itu. Tuh. Lalu bagaimana menurut buku-buku itu, Kak? Bagaimana menurutmu, Dik? Bagaimana menurutmu? Menurut aku, katakan padaku, Dik, apa pendapatmu? Apa ya? Kata adiknya. Itu. Ini apa lagi? Kunci. Aku pikir dahulu kala benda-benda jatuh di atas itu membuat ibu marah. Kunci-kunci milik ayah, sekrup, anting hidung ibu, anting hidung orang India kali ya. Koin receh atau lemparkan ke tangan, dari tangan ke tangan. Padahal kau tahu ibu akan menegurmu jika dia tahu. Saat aku pulang dari pasar, semuanya jatuh ke atas dan hilang. Tuh. Oh iya nih bajunya baju India. Oh berarti ini dari ini. Wong India nih ceritain dia. Oh iya tadi ya. Ibu berdoa kepada dewa-dewanya. Ada satu yang kasihan padanya dan benda-benda jatuh ke bawah dan tidak ada yang hilang lagi. Ibu senang sekali untuk sementara. Sekarang dia protes karena semua benda yang berantakan di lantai.
Aku pikir itulah alasan mengapa benda-benda tidak jatuh ke atas. Semuanya berterima kasih kepada seorang perempuan yang memohon dalam doa supaya uang receh, sekrup, anting, dan kunci tak hilang lagi. Aku pintar kan Kak? Katanya gitu nih. Gara-gara ibunya nyarin kunci. Nih, ini lagi ngapain dia? Lagi berpikir kali ya. Aku tahu kau pintar, Dik. Kau sungguh pintar. Tapi dalam buku yang memuji apa artinya? Nyanjung ya, ngalem. Apa? Dalem. Tapi dalam buku-buku yang aku baca tidak seperti itu. Lalu bagaimana menurut buku-buku itu, Kak? Bagaimana menurutmu, Dik? Bagaimana menurutmu? Menurut aku, katakan padaku jika apa pendapatmu. Apalagi nih? Wah, apalagi itu? Hidungnya lihat. Menurutku ada raksasa besar yang rakus di dalam bumi. Setiap hari dia menunggu, mulutnya menganga seperti lubang besar, menghisap udara sepenuh paru-parunya. Dan tak ada benda yang bisa jatuh ke atas selama dia terus menghisap. Semuanya terhisap ke lubang itu. Wah, pada jatuhnya ke sini. Ini apa lagi? Kayak jajanan, kayak permen. Menurutku banyak benda langsung masuk ke dalamnya. Kelerengku, jepit rambutmu, kue enak yang dibuat ibu dan belum sempat dimakan olehmu dan olehku. Tapi tiba-tiba menghilang. Aku pikir itulah alasan mengapa benda tidak jatuh ke atas. Karena mereka meluncur ke perut bumi, langsung ke raksasa rakus di bawah sana. Aku pintar kan, Kak? Ih, banyak ya imajinasi adiknya ya. Gara-gara bendanya tidak jatuh ke atas. Tentu saja kau pintar, Dik. Kau sungguh pintar. Tapi dalam buku yang aku baca tidak seperti itu. Lalu bagaimana menurut buku-buku itu, Kak? Mikir lagi deh. Kemarilah, Dik, aku akan menceritakan apa yang mereka katakan. Mereka bilang, katakan padaku, Kak, apa yang mereka katakan. Ini apa? Apa ini? Bumi. Mereka bilang semua yang ada di alam semesta yang luas ini menarik segala sesuatunya ke arah dirinya sendiri. Nah, yang tadi disebut, oke tuh. Mereka berkata bahwa sesuatu yang besar bisa menarik lebih kuat benda-benda yang kecil daripada benda kecil. Menarik benda-benda besar. Tapi mengapa benda-benda tidak jatuh ke atas? Kak? Mengapa benda-benda tidak jatuh ke atas? Sabar ya, Dik, sabar ya. Tuh, ini apa nih? Paus. Mereka berkata bahwa bumi, rumah kita adalah sesuatu yang besar. Dan kita semua dan segala sesuatu di bumi, pesawat kita, ikan-ikan paus biru, bahkan laut kita adalah benda yang sangat kecil. Dan itu sebabnya bumi menarik kita lebih dari kita dapat menarik bumi. Sangat kuat sehingga kita atau kunci-kunci kita atau anting hidung atau koin-koin receh tidak dapat luput, terbang, menghilang atau jatuh ke atas. Kekuatan yang besar ini yang sangat luar biasa yang menarik kita semua, bahkan penguin-penguin di ujung bumi ke arahnya ditarik olehnya. Disebut gravitasi. Yeay, kamu benar. Benarkah, Kak? Benarkah? Aku tidak tahu, Dik. Aku tidak tahu. Tapi itu semua buku yang telah aku baca. Seperti itulah kata mereka. Oh, nih, gravitasi itu ini yang sangat luar biasa yang menarik kita semua, bahkan penguin-penguin di ujung bumi ke arahnya ditarik olehnya. Disebut gravitasi. Benarkah, Kak? Benarkah, Kak? Benarkah? Aku tidak tahu, Dik. Aku tidak tahu. Tapi di semua buku yang
Seperti itulah kata mereka. Temukan lebih jauh lagi kenapa benda tidak jatuh ke atas. Sekitar 350 tahun yang lalu, seorang ilmuwan Inggris yang terkenal bernama Isaac Newton sedang bersantai di bawah pohon apel. Ketika sebuah apel jatuh ke atas kepalanya, Newton mengelus-elus dahinya. Wah, sakit kali ya. Kepalanya ketiban apel. Terus dahinya sembari bertanya-tanya, mengapa benda tidak jatuh ke atas? Akhirnya dia menemukan teori bahwa bumi itu seperti magnet raksasa yang menarik segala sesuatu di sekitarnya dengan kekuatan besar. Dia menyebut kekuatan tak terlihat ini sebagai gravitasi. Dia juga menyimpulkan bahwa segala sesuatu di alam semesta menarik benda yang lain. Benda-benda yang lebih besar saling menarik dengan kekuatan yang lebih besar dibandingkan benda-benda yang lebih kecil. Jika jarak antara dua benda bertambah, kekuatan tarik di antara mereka berkurang. Begitu. Masih ada lagi. Gravitasi tidak hanya membuat apel jatuh dari pohon, ia juga membuat bulan yang mengelilingi bumi tetap pada orbitnya, dan juga semua planet yang mengelilingi matahari tetap pada orbit masing-masing. Gaya gravitasi bumi menjaga agar bulan tidak terbang ke angkasa. Tapi mengapa bulan tidak jatuh ke bumi? Karena bulan memiliki gravitasinya sendiri. Dengan itu, ia menarik bumi karena gravitasi bumi lebih besar. Bulan mengelilingi bumi. Sebaliknya, jika gravitasi bulan lebih besar, maka bumilah yang akan mengelilingi bulan. Oh, begitu. Coba eksperimen ini. Kau membutuhkan beberapa karet gelang, bola karet kecil seutas tali. Apa yang harus dilakukan? Ikat bola-bola erat dengan karet. Ikat tali ke arah satu karet. Gelang ke sekitar bola. Berdiri di ruangan yang luas dan ayunkan bola di sekitar kepalamu. Jika kau mengayunkannya cukup keras, bola akan berputar dan kepalamu dalam lingkaran mendatar. Sekarang lepaskan tali, apa yang terjadi? Bola terbang dengan garis lurus. Begitu. Bagaimana ini bisa terjadi? Karena ada gaya tarik di tali yang membuat bola berputar di kepalamu. Ketika kamu melepaskan tali, gaya tarik menghilang dan bola akan terbang. Sekarang bayangkan bola adalah bulan dan kau adalah bumi. Gravitasi bumi seperti gaya tarik dalam tali. Jika gaya tarik ini tidak ada, bulan akan terbang ke angkasa. Habis, selesai. Oke, karena sudah duhur, teman-teman juga sudah pada berangkat ke musola. Oke, nanti kita praktekkan setelah kita sholat. Sekarang kita sholat duhur dulu. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di cerita yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.